Selamat siang Bu Masi dan Pak Anhar Gonggong beserta teman-teman semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan tema yang berjudul Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia, yang mana tema ini diambil dari salah satu buku dengan judul yang serupa, yaitu Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia, tulisannya Pak Bondan, diterbitkan tahun 2001. Ini adalah identitas buku yang akan saya bahas. Oke, di sini ada peta konsep. Yang pertama ada latar belakang nasionalisasi, kenapa kira-kira kita perlu menasionalisasikan perusahaan asing. Kedua, kira-kira gimana proses menasionalisasikannya. Dan yang ketiga adalah dampak dari nasionalisasi itu sendiri. Nah, oke, the big idea from this book adalah bahwa nasionalisasi dilakukan untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi lokal. Ini adalah main core dari ide besar buku yang akan kita bahas. Oke, kita langsung masuk ke latar belakang proses nasionalisasi. Kenapa sih kita perlu banget menasionalisasi dan bagaimana nih kira-kira teman-teman respon pemerintah ataupun masyarakat? Apakah semuanya pro atau justru ada kontranya juga? Kalau iya, kenapa? Oke, latar belakang nasionalisasi di sini ada beberapa poin yang saya sebutkan, sekitar ada 7, tapi yang akan saya bahas lebih utama adalah yang poin ketujuh bahwa Belanda tidak segera mengembalikan Irian Barat. Seperti yang teman-teman tahu bahwa nasionalisasi itu kan kayak mencoba menjadikan perusahaan asing menjadi milik negara. Nah, pada saat itu konteksnya di tahun 1950-an Belanda tidak melakukan dan juga menepati janji terkait dengan KMB, kemudian ditambah lagi dengan isu-isu politik, ekonomi yang tidak stabil, akhirnya pemerintah merasa perlu menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Ditambah lagi kenapa penting, karena lagi-lagi kita memang sudah merdeka dari tahun 1945, tapi itu secara politik, secara ekonomi kita masih dipegang oleh bangsa-bangsa asing, terutama perusahaan-perusahaan yang memegang komoditas ataupun sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti bank misalnya ataupun kekayaan alam lainnya. Oke, nah ternyata respon dari masyarakat ada yang pro dan juga yang kontra. Kalau yang kontra, mereka beranggapan bahwa negara Indonesia ini masih memerlukan investasi asing. Jadi kita tuh belum bisa mandiri secara ekonomi karena masih membutuhkan investasi asing. Yang pro itu sangat perlu banget dilakukan karena penyitaan kekayaan pihak asing ini bisa mampu membebaskan perekonomian Indonesia dari kaum imperialis. Jadi sebenarnya ada plus dan minusnya sendiri ya terkait nasionalisasi, tapi poin pentingnya adalah ketika kita melakukan proses nasionalisasi, apakah sudah diimbangi atau disiapkan sedemikian matang sehingga tidak jadi bumerang bagi negara kita sendiri. Nah, berikut ini kondisi tahun 1950-an terkait politik dan juga serikat buruh sebagai entitas yang memang terlibat langsung dalam perusahaan-perusahaan asing milik Belanda tersebut. Dari beberapa partai politik, ternyata sebagian besar memang punya organisasi buruh masing-masing. Seperti PNI punya KBKI, Masyumi punya SBII, sampai nanti di Partai Murba mereka punya SOBRI, yaitu Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia. Ini menandakan bahwa buruh tidak hanya punya kekuatan ekonomi ataupun sosial saja, tapi juga punya kekuatan politik. Nah, ini penting sekali. Next stop, nah ini adalah catatan kira-kira berapa banyak secara kuantitas serikat buruh di tahun 1957 sampai 1958. Kalau kita lihat teman-teman dari bulan Juni sampai nanti akhir 1958, semuanya mengalami peningkatan. Oke. Tidak hanya SOPSI, tapi juga sampai ke GOPNI, BPB, GOPSI, GSBI, dan yang lainnya. Next stop. Nah, ini adalah beberapa perusahaan yang dikenal dengan the Big Five yang memang menguasai perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Bukan perusahaan asing, sorry. Dia yang menguasai kekayaan alam dan dikenal sebagai perusahaan terbesar di Indonesia pada saat itu. Ada Jacobson Van den Berg yang bergerak di bidang perdagangan ekspor dan impor, sampai nanti ada NV Geo Wehry Co. bergerak di bidang perkebunan.
Oke, nah bagaimana nih proses menasionalisasikannya? Pertama tentu kita harus ada dasar hukumnya. Nanti dasar hukum ini mempengaruhi juga dasar kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, dasar hukum nasionalisasi itu ada dua. Pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang pembatalan hubungan Indonesia dan juga Nederland berdasarkan perjanjian KMB, yang mana di dalam perjanjian KMB disebutkan bahwa Indonesia tetap memberikan ruang bagi perusahaan-perusahaan asing yang dulu udah di Belanda dan tetap stay yang dulu ada di Indonesia dan sekarang juga tetap diizinkan berdiri di Indonesia meskipun kedaulatan negara Indonesia pada saat itu diakui oleh Belanda. Nah, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Jadi dengan pembatalan hasil KMB dan juga ada Undang-Undang Nomor 86, ini menjadi langkah penting bagi pemerintah kita untuk clear berusaha untuk menasionalisasikan perusahaan asing tersebut. Nah, dasar kebijakannya di sini ada dua hal, teman-teman. Ini udah lumayan sering ya disebutkan di dalam buku sekolah, misalkan ya di kelas 12 tentang kebijakan di masa demokrasi liberal. Nah, ada program Benteng dan juga program Alibaba. Sebenarnya kedua-duanya hampir mirip ya, cuma bedanya program Benteng yang mana pemerintah itu memberikan kredit kepada pengusaha pribumi, sementara program Alibaba yaitu pemerintah memberikan pelatihan kepada kaum pribumi. Sebenarnya tujuannya sama, yaitu sama-sama memberikan ruang bagi pengusaha pribumi untuk melakukan kegiatan ekonomi karena biasanya terbatas dengan modal. Oke, nah ini adalah contoh nasionalisasi di The Javas Bank yang sekarang kita kenal sebagai Bank Indonesia. Nah, gimana sih proses proses menasionalisasikan The Javas Bank? Sebenarnya kita harus lihat ya bahwa sebelum nasionalisasikan segala bentuk aturan yang dikeluarkan oleh The Javas Bank harus dikonsultasikan dulu nih kepada pemerintah Belanda. Kan lucu ya, kita udah merdeka, tapi secara ekonomi kita tetap harus berhubungan sama pemerintah Belanda. Nah, itu agak dikhawatirkan sih kalau terus-menerus. Nah, proses menasionalisasinya sebenarnya nggak mudah karena pemerintah Indonesia pun harus menyiapkan sejumlah uang untuk menarik saham-saham yang memang udah dimiliki oleh para investor asing. Nah, tapi semenjak nanti dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia, ini menjadi langkah resmi bahwa Indonesia secara resmi menguasai The Javas Bank. Dan sebagai langkah lanjut adalah mengganti nama The Javas Bank menjadi Bank Indonesia dan Pak Syafruddin Prawiranegara diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia pertama. Nah, ini selain di Javas Bank sebenarnya banyak sekali sektor-sektor kehidupan masyarakat yang memang diupayakan oleh pemerintah untuk dikuasai. Yang pertama bidang perkebunan, sekarang menjadi PT Perkebunan Nusantara, yang tadi ada Big Five kayak Bersemai, Internasional bla bla bla, dijadikan jadi PT negara, kemudian BAPT dan yang lain-lain. Nah, dampak nasionalisasinya apa nih? Apakah semuanya bagus atau semuanya jelek? Tapi yang penting banget sebelum masuk ke sana, bahwa sebelum melakukan proses nasionalisasi, baiknya harus diperhitungkan positif dan negatifnya. Dan paling penting lagi adalah perencanaannya. Nah, dampak positif dari proses nasionalisasi ya pasti Indonesia ekonominya lebih mandiri dong. Yang kedua, memudahkan pemerintah mengatur jalannya ekonomi. Kebayang kita udah secara politik merdeka, tapi kalau secara ekonomi masih bergantung sama Belanda, itu ribet. Yang kedua adalah terkait dampak negatif, bahwa sayangnya ketika kita melakukan proses nasionalisasi tidak dibarengi dengan persiapan tokoh-tokoh yang memang memahami ekonomi, karena waktu itu kan yang menguasai ekonomi kita dan yang memang ahli bidang ekonomi ya kebanyakan orang-orang Belanda. Ketika perusahaan mereka dinasionalisasikan, ya mau nggak mau kita setidaknya harus mempersiapkan sumber daya manusia yang kredibilitas dan yang bertanggung jawab juga harusnya kan ya, tapi sayangnya saat itu masih terbatas. Nah, inilah nanti akan berpengaruh kepada orang-orang yang pada akhirnya memegang sektor-sektor ekonomi yang penting. Oke, di sini kita bisa lihat teman-teman dampak negatifnya juga kita lihat ya, defisit anggaran belanja Indonesia sampai tahun 1958 selalu mengalami peningkatan, tapi agak turun di tahun 1959. Ini jumlah dan persentase naik turunnya pendapatan nasional, ini juga kita sampai minus 17,4. Nah, jadi secara kesimpulan bahwa nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia merupakan langkah penting bagi
pemerintah kita, bagi negara kita, sebagai bentuk upaya kemandirian ekonomi. Tapi lebih penting lagi, sebelum proses nasionalisasi, setidaknya dilihat juga gimana kemampuan manusianya, apakah siap atau enggak. Jangan sampai ketika kita udah mencoba menasionalisasikan, tapi persiapan kita kurang matang. Itu. Terima kasih.